Di awal-awal di kitab Ar-Risalah ala Dunia, Ghazali bilang, ini sebenarnya saya nulis kitab ini ada seorang teman yang tanya padaku, apa ya benar ada ilmu jenis laduni ini? Itu di pengantar dia bilang begitu. Dia meragukan temannya ini. Apa ya ada pengetahuan itu kan dari akal, dari rasio, dari pengalaman. Kok ada pengetahuan yang laduni yang dikasih Allah langsung itu kayak gimana? Akhirnya Ghazali, ya sudah, saya tulis risalah. Risalah itu kan kayak surat, jadi tidak terlalu panjang. Semacam jawaban dari pertanyaan temannya tentang ilmu laduni. Oke, kemuliaan ilmu, ini bagian awal. Saya awali dari sini. Di katanya Ghazali, kalimatnya indah. Ilmu itu zatnya sendiri sudah mulia. Jadi ilmu itu sebenarnya jenis apapun, hakikatnya dia sebagai ilmu itu mulia. Logikanya simpel. Kenapa? Karena ilmu lawannya kebodohan. Tahu lawannya tidak tahu. Kalau tahu itu cahaya, ketidaktahuan itu kegelapan. Jadi barangnya sendiri yang namanya ilmu itu sudah mulia. Maka kalian nyari ilmu apa saja, itu sebenarnya sedang mengambil atau menempati kemuliaan. Cuma ya itu tadi, kita ilmunya agak terbatas di rasio dan empiris. Tapi sebenarnya ilmu apapun, termasuk yang primbon-primbon dan macam-macam, sebenarnya hakikatnya itu pengetahuan yang mulia. Karena lawan dari ilmu itu kebodohan. Maka belajarlah tanpa pilih-pilih guru, pilih-pilih materi, apapun yang terjangkau pelajarilah. Itu teorinya Ghazali. Meskipun demikian, kalau bisa carilah ilmu yang utama. Meskipun objek ilmu apapun itu mulia, tapi dahulukan yang utama. Pengetahuan untuk hal-hal yang lebih utama. Dan di antara yang utama itu, yang paling utama adalah pengetahuan ketuhanan. Pemahaman tentang Tuhan. Ini yang saya tidak tahu, tradisi pemahaman ketuhanan itu tidak menonjol lagi di dunia Islam. Padahal itu mungkin ciri khas kita, ciri khas kajian timur. Orientasinya teos, ketuhanan. Jadi katanya Ghazali, objek ilmu yang paling mulia itu Tuhan. Karena kita nanti innalillahi wa inna ilaihi roji'un, dari Allah akan kembali ke sana. Maka mempelajari, kalau bahasa Jawanya sangkan paraning dumadi, asal usul dari mana kita datang dan kemana kita akan kembali, itu adalah mengenali Tuhan. Karena kita datang dari Tuhan, kembali ke Tuhan. Datang dari Allah, kembali ke Allah. Maka objek ilmu paling mulia adalah Allah. Kita sejak kecil dikenalkan oleh Allah untuk diyakini. Jarang yang dikenalkan secara dalam atau diarahkan untuk lebih mengenal. Biasanya kita pokoknya yakinlah Allah itu ada, titik. Jarang di antara kita yang secara serius mengkaji Allah, hakikatnya, sifat-sifatnya. Mungkin hanya mahasiswa jurusan tertentu yang bahas itu pun ya jarang yang sampai dalam. Padahal itu objek ilmu yang paling mulia. Hakikat kita nanti di situ. Dari Allah kembali ke Allah. Kalau kita Allahnya tidak kenal, kalau Allah itu hanya sebagai untuk diyakini kemudian ngasih kewajiban-kewajiban, itu kan rasanya Allah itu kayak majikan kita. Kita diperintahi macam-macam dan kita tidak kenal dia. Jarang orang yang intensif berusaha mengenal atau diperkenalkan dengan Allah. Makanya ilmu yang nomor satu kalau di Ghazali, tauhid. Kita harus kenal Allah. Kalau kenal aja enggak, jangan membayangkan bisa jatuh cinta. Tak kenal maka tak sayang. Jadi di antara kuncinya kenapa kok kita susah bisa mencintai Allah, karena mungkin kita tidak kenal.
Kenal aja ndak, gimana bisa cinta? Apalagi sekarang ilmu kita hanya ilmu materi sama ilmu rasio, positivistik, hanya percaya yang ada faktanya, ada gambarnya. Wassalam sudah kan? Allah itu sudah gaib, kita ndak kenal lagi, kok disuruh mencintai? Jauh. Maka objek ilmu yang utama nomor satu adalah ketuhanan. Jalannya lewat apa? Katanya Ghazali, wadahnya ilmu itu jiwa. Jiwa kita itu makanannya adalah ilmu. Jadi untuk rohani kita, jiwa kita, makanannya adalah ilmu. Dan ilmu yang paling utama itu ilmu ketuhanan, ilmu tauhid. Jadi hari ini tradisikan sibuk nambah ilmu, bukan sibuk mendebat orang lain, bukan sibuk gegeran saingan, bukan sibuk hoax. Jadi cirinya manusia hari ini itu bahasanya hiperrealitas. Hari ini tuh manusia itu epilepsi komunikasi. Epilepsi komunikasi itu kita ini hari ini dihujani banyak sekali informasi, dan kita milih informasi itu bukan kategori mana penting, mana tidak penting, tapi kategorinya mana yang menarik, mana yang wow, dan mana yang tidak menarik. Dan itu yang dilakukan TV-TV, dilakukan web-web, dilakukan internet-internet. Tidak penting lagi makna, yang penting wow-nya. Itu yang disebut epilepsi komunikasi. Jadi putus-putus rangkaian pengetahuannya, dipilih yang kamu butuh saja. Akhirnya apa? Media menawarkan yang menarik buatmu saja. Kalau tidak percaya, YouTube misalnya, bukalah video apa yang kamu senang. Setelah itu kamu akan ditawari semua video yang berhubungan, yang mirip dengan yang kamu buka tadi. Google juga begitu. Sehingga akhirnya kamu kerasan. Tidak pernah kamu buka YouTube itu satu terus ya sudah itu saja, butuhnya cuma itu. Mesti terus kamu ditawari yang lebih menarik di video sebelahnya, sesudahnya, sebelumnya. Dan itu membuat kita epilepsi komunikasi. Epilepsi itu kan orang meledak-ledak sebentar terus sadar lagi, tapi meledak-ledak lagi, sadar lagi. Oke, terus Ghazali mengklasifikasi jenisnya ilmu. Kalau Ghazali, ilmu itu ada dua, syar'i sama akli. Nah, ini kalau kalian nanti belajar atau ngajar filsafat ilmu, bagian ilmu-ilmu keislaman boleh pakai kategorinya Ghazali ini. Ini belum di Ihya. Kalau di Ihya nanti ada kategori etisnya. Kategori etis itu ilmu ada yang mahmudah, ada yang mazmumah, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Filsafat itu fardu kifayah. Tidak perlu semua orang ngerti filsafat, nanti malah kacau. Ya, sebagian sudah ngerti filsafat cukup. Tapi tauhid itu fardu ain. Semua orang harus ngerti tauhid. Ibadah mahdoh itu fardu ain. Yang syar'i ada dua, ilmu usul dan ilmu furu'. Ilmu usul itu bukan berarti ilmu yang ngajari caranya usul. Ya, usul itu maksudnya ilmu pokok, yaitu tauhid. Makanya Fakultas Usuluddin itu mahasiswanya banyak usul, karena namanya usul pokok. Ya, oke. Isinya tauhid. Yang kedua ilmu furu', ilmu cabang. Di antara ilmu cabang itu ya fikih. Fikih itu termasuk haknya Allah, ibadah. Ada muamalah. Muamalah itu termasuk haknya hamba. Muamalah nanti oleh Ghazali dibagi dua. Hak hamba itu muamalah sama mu'aqodah. Muamalah itu hubungan sosial, mu'aqodah itu hubungan ekonomi.
Jadi hak Allah, hak hamba, dan yang ketiga hak jiwa. Hak jiwa itu akhlak, moral, etika. Itu termasuk ilmu syar'i. Yang ingin belajar agama, silahkan milih yang diminati, yang usul, yang furu'. Kalau yang furu' boleh milih tentang haknya Allah, tentang ibadah, atau haknya hamba, muamalah dan muakodah, atau haknya jiwa, diri kita sendiri secara individu. Namanya akhlak. Terus nanti ada ilmu akli. Ilmu akli ini kalau Ghazali ya logika, termasuk berhitung, harus belajar. Kemudian ilmu alamiah, fisika, biologi, itu kita ngerti. Kemudian yang ketiga ilmu, kalau kita sebut hari ini metafisika, tentang hakikat realitas, itu ilmu akli. Jadi ilmu alamiah, fisika, hakikat realitas, metafisika, ilmu tentang berhitung atau cara berpikir namanya logika. Itulah semestanya ilmu-ilmu. Kalau ingin disebut ulama, ya kuasai ilmu-ilmu syar'i, usuliyah dan furu'iyah. Karena ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, mewarisi syariah. Ada juga yang akli. Mungkin yang akli ini yang ulama modern, spesialis, ahli fisika, ahli matematika, ahli logika, termasuk ahli filsafat, itu ilmu akli. Jadi ada syar'i, ada akli. Kalau tentang ilmu itu